could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur udah tiba hari Minggu ya. Kita bersyukur ibadah itu pasti adalah pertolongan dari Tuhan ya. Kita sama-sama beribadah dengan hormat adik-adik ya. Kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih adanya ibadah karena pertolongan Tuhan. Tuhan rindu kita berkumpul, bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami benar-benar menghormati ibadah ini. Ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, biar pujian kami ya Tuhan, Tuhan disenangkan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin ya. Ada yang ingat nggak ayat hafalan minggu-minggu yang lalu ya? Udah sebulan yang lalu kali ya. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Tapi ada ayat selanjutnya adik-adik. Dari terbitnya matahari sampai pada selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan ya. Biar kita bisa mensyukuri adanya Tuhan keselamatan kita ya. Dari pagi sampai malam kita bisa memuji Tuhan. Memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyi dari terbitnya matahari ya. Yuk adik-adik makin berdiri kita nyanyi dari terbit matahari sampai terbenamnya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
adik-adik ya. Biar kita hari Minggu memuji nama Tuhan dari pagi sampai malam ya. Nyanyi di jalanan, enggak juga, nyanyi dalam hati juga bisa adik-adik ya. Di sekolah nyanyi dalam hati juga boleh adik-adik. Yang penting kita bersyukur. Tuhan menyelamatkan kita semuanya. Karya Tuhan sungguh indah ya. Kita memuji dari pagi sampai malam. Bukan hari Minggu aja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selamanya kita memuji Tuhan ya. Adik-adik kalau ke sekolah Minggu ya disuruh mama atau disuruh guru ya. Ya kalau misalkan ibu lain karena di sekolah ada nilai atau karena diri sendiri. Keputusan kita ya. Gak usah berharap keputusan kita mengikuti Tuhan. Bukan dipaksa sama mama, bukan dipaksa sama sekolah, tapi keyakinan kita. Tuhan Yesus layak dipercaya. Ya, udah mengorbankan dirinya ya untuk menebus kita. Kita layak, kita percaya kepada Dia. Ya, adik-adik, seluruh hidup kita ya, seluruh hidup kita ya kita harusnya percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita nyanyi mengikuti Yesus keputusanku, gak mundur, ku tak ingkar. Ke sekolah Minggu keputusan sendiri ya, maju terus ya. Ada halangan ke sekolah Minggu, gak ada misalkan ada halangan apa, ada nonton yang lebih baik ya, ikut Tuhan ya. Ada lomba lebih baik, ikut Tuhan dulu ya. Gitu adik-adik, kita nyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Yuk musik. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Harus sendiri gimana? Kesalahanku ya. Walau sendiri, ku ikut Tuhan ya. Oke adik-adik. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar. Oke adik-adik ya. Di dunia ini banyak godaan adik-adik ya. Banyak masalah ya. Tapi kita fokus ke Tuhan. Ke salib Tuhan ya. Karya Tuhan ya. Kita fokus ke situ ya adik-adik. Pikiran kita, pikiran Tuhan Yesus. Pikiran firman Tuhan. Perasaan Tuhan Yesus ya. Biar kita dunia ketinggal. Salib di depan, dunia ketinggal ya. Itu harus kita percaya adik-adik ya. Ya adik-adik. Ini ku suka menggabarkan Injil. Nanti kalau adik-adik lebih lagi ya mengenal Tuhan, pasti gak sabar, gak tahan pengen beritakan Injil ya, kabar baik tentang Tuhan Yesus ya. Ya ini lagu gak tahu adik-adik ya, ini lagu tiap minggu mau dinyanyiin biar adik-adik hafal juga. Nanti kalau udah tumbuh lebih kenal Tuhan lagi ya pasti ingat lagu ini ya. Ku suka menggambarkan ini. Bukan terpaksa, bukan kewajiban, tapi hatinya berkobar-kobar karena kasih Tuhan ya. Ya. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku
Ya kita bersyukurlah ya Tuhan menyelamatkan kita ya. Tuhan pelihara kita ya tiap hari ya. Kita bersyukur ya Tuhan pelihara kami ya Tuhan. Dan mama papa yang cari nafkah untuk kita. Kita bersyukur ya. Sekarang kita mau berikan persamaan ya. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit itu Tuhan senang ya. Ya adik-adik bisa bersyukur ya. Selalu bersyukur ya dalam hal sulit, dalam hal senang gitu. Tetap ingat Tuhan Yesus, selalu bersyukur ya. Kita nyanyi bersyukur ya. Adik-adik persiapkan persembahan melalui celengan ya. Dan QR code dan minta tolong papa nomor rekeningnya di sini ya. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik kita doa yuk ya untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pelihara kami. Terlebih lagi Tuhan sudah mati bagi kita ya Tuhan. Untuk menebus hidup kita dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan ini hanya sedikit ya Tuhan persembahan ya Tuhan. Untuk dipakai untuk memperluas kerajaan surga ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin yang mengelola uang ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih telah berikan mama papa ya Tuhan. Nafkahin kami ya Tuhan. Asalnya pasti dari Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Ya semoga Tuhan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sebentar lagi kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh ya. Ya. Yuk adik-adik dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan menolong kami dan menuntun kami semakin mengenal Tuhan. Berkati Tuhan agar kami bisa memahami dan mau belajar melakukan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pernah nggak kamu tidak disukai oleh seseorang? Saking tidak sukanya, orang itu melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Misalkan orang ini mengambil dan menyembunyikan buku PR kita. Sehingga kita yang dimarahi oleh guru. Atau dia mendorong kita sampai jatuh. Dan melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah anak-anak, Paulus juga pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan saking dibencinya nih, orang ini begitu bencinya sama Paulus, ini orang ini mau membunuh Paulus dan berjanji tidak akan makan dan minum sebelum Paulus bisa dibunuh. Wah, ngeri sekali ya, jahat sekali ya orang ini ya. Nah, anak-anak, apakah orang-orang ini berhasil melakukan tindakan jahatnya kepada Paulus? Mari kita dengar cerita minggu ini yang berjudul Komplotan Orang-orang Yahudi. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 22. Nih anak-anak, seperti cerita beberapa minggu lalu, setelah Paulus ditolong Tuhan untuk dapat lepas dari usaha-usaha jahat orang-orang Yahudi di mahkamah agama dan keributan yang terjadi di sana melalui siapa? Melalui kepala pasukan yang membawanya
kembali ke markas. Nah, di dalam markas Tuhan mendatangi Paulus dan berkata agar Paulus menguatkan hatinya dan tetap mempunyai keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menjaga Paulus sampai di kota Roma untuk juga berani memberitakan tentang Tuhan Yesus di sana. Nah, setelah itu anak-anak, ternyata orang-orang Yahudi ini tidak berhenti untuk membenci Paulus. Mengetahui bahwa Paulus selamat dari rencana jahat mereka, maka mereka bukannya sadar, malah apa? Malah semakin membenci dan berniat semakin kuat untuk membunuh Paulus. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, setelah hari siang, maka beberapa orang-orang Yahudi itu mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuki diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka bisa membunuh Paulus. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu komplotan? Ya, komplotan adalah persekutuan atau perkumpulan beberapa orang secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan. Jadi ini sebuah perkumpulan rahasia yang punya niat tidak baik. Nah, jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang dicatat oleh Alkitab. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Bayangkan nih, kita sendirian akan dikejar oleh orang-orang, oleh komplotan yang jumlahnya lebih dari 40 orang yang begitu membenci kita. Normalnya kalau melawan pun kita pasti kalah. Karena kita sendiri dan lawannya lebih dari 40 orang. Wah, Paulus pada saat itu sedang dalam kondisi yang berbahaya. Nah, gimana cerita selanjutnya? Nah, dikatakan si komplotan yang begitu jahat ini begitu marah. Komplotan orang Yahudi ini pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk berencana menjebak Paulus. Lalu apa? Setelah dijebak, mau dibunuh Paulus. Mereka berkata demikian. Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu. Seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Nah, dan sementara itu kami sudah siap setia untuk membunuh dia sebelum dia sampai kepada kamu. Wah, anak-anak, niat mereka ini begitu jahat. Apakah Paulus akan masuk perangkap dan tertangkap oleh komplotan orang Yahudi yang jahat ini? Ternyata tidak, anak-anak. Seperti janji Tuhan kepada Paulus waktu di markas. Apa? Ya benar bahwa Tuhan akan menjaganya. Maka Tuhan setia memegang janjinya. Tuhan menolong Paulus lagi dari rencana jahat komplotan ini. Yaitu apa? Melalui keponakannya Paulus atau anak saudara perempuannya yang mendengar tentang rencana jahat dari komplotan orang Yahudi ini. Nah, anak-anak, setelah mendengar rencana jahat itu, maka keponakan Paulus itu cepat-cepat datang ke markas untuk menemui Paulus. Dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus semua rencana jahat dari komplotan orang-orang Yahudi yang akan menangkap dan membunuhnya. Wah, mendengar hal itu, lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Nah, lalu perwira itu anak-anak membawa si keponakan Paulus ini datang kepada kepala pasukan dan berkata, "Tuanku, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu. Sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Nah, maka si kepala pasukan itu anak-anak
memegang tangan anak muda itu. Lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Anak muda, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Nah, keponakan Paulus lalu menjawab si kepala pasukan, "Tuanku, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi tuanku, janganlah engkau mendengarkan mereka. Sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap-siap untuk apa? Untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah tuanku dengan mengutuk diri mereka bahwa mereka tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Sebab mereka telah bersiap sedia dan sedang menantikan keputusanmu." Wah, anak-anak mendengar berita itu, lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Anak muda, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Dan pada akhirnya anak-anak, Paulus sekali lagi bisa diselamatkan dari rencana jahat orang-orang Yahudi itu. Oleh siapa? Tentu saja oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui keponakannya dan melalui kepala pasukannya. Tuhan selalu setia pada janjinya. Nah, anak-anak, untuk lebih mengingat lagi cerita Alkitab yang barusan kita dengar, coba kita jawab beberapa pertanyaan dari Lause ya. Pertama nih, coba ingat-ingat, apa janji Tuhan kepada Paulus ketika dia ada di dalam markas? Ya, Tuhan berjanji akan melindungi Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk apa? Memberitakan Injil dengan berani di sana. Gus, yang kedua, bagaimana ya sikap orang-orang Yahudi terhadap Paulus setelah mengetahui Paulus selamat dan ada di dalam markas? Ya benar, orang-orang Yahudi ini anak-anak malah semakin membenci dan membuat komplotan yang berniat untuk membunuh Paulus dengan bersumpah tidak akan makan dan minum sebelum rencana jahat mereka terlaksana. Yang ketiga pertanyaannya, apa sih komplotan itu? Berapa jumlahnya? Dan apa rencana mereka? Ya seperti yang diceritakan Lause tadi, komplotan adalah persekutuan atau perkumpulan beberapa orang secara rahasia yang bermaksud apa? Melakukan tindak kejahatan. Nah, orang-orang Yahudi yang berkomplot itu dikatakan Alkitab jumlahnya berapa? Lebih dari 40 orang. Rencananya apa? Rencana mereka adalah meminta kepala pasukan untuk membawa sekali lagi Paulus ke mahkamah agama dan di dalam perjalanan nantinya maka komplotan ini akan menyergap, menangkap, dan membunuh Paulus. Pertanyaan yang keempat. Nah, bagaimana ya Tuhan menolong Paulus bisa terbebas dari rencana jahat komplotan orang Yahudi ini? Bagaimana caranya? Betul sekali. Tuhan menolong Paulus melalui keponakannya yang mengetahui rencana jahat dari komplotan orang Yahudi ini. Dan memberitahukannya kepada Paulus dan kepada kepala pasukan. Nah, Tuhan juga memakai siapa? Memakai kepala pasukan. Dia menggerakkan hati kepala pasukan untuk mau mendengar dan percaya pada pesan yang dibawa oleh keponakan Paulus itu. Sehingga kepala pasukan tidak mau membawa Paulus ke mahkamah agama. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Ada beberapa yang kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Allah itu setia pada janjinya. Allah setia pada janjinya. Walaupun manusia berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara, rencana Tuhan tetap tidak akan pernah bisa digagalkan. Tuhan berjanji akan melindungi Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Dan janjinya itu Tuhan genapi dengan ajaib dan sempurna seperti di cerita yang tadi barusan kita dengar. Karena itu sebagai anak Tuhan nih kita harus semakin percaya pada Tuhan.
Kalau Tuhan berjanji akan menjaga kita, Tuhan pasti akan menjaga kita. Kalau Tuhan berjanji akan menolong kita, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita, kita percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, selain dari pelajaran tadi, kita juga belajar kalau Tuhan itu menjaga kita dari orang-orang yang berencana tidak baik pada kita. Belajar apa? Tuh, Tuhan itu menjaga kita dari orang-orang yang berencana tidak baik pada kita. Itu pelajaran yang kedua. Karena itu nih anak-anak, orang bisa saja berencana jahat terhadap kita. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rancangan jahat itu, tentu tidak akan terjadi apapun pada kita. Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menjaga kita. Oleh karena itu, ingat nih anak-anak bahwa apapun kesulitan yang kita alami dari orang-orang yang tidak baik, yang jahat pada kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, mari belajar, jangan cemas, jangan khawatir, dan juga jangan takut yang berlebihan. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Paulus. Yang penting kita juga harus belajar menjadi anak yang taat pada rencana Tuhan dan perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Nah, demikian cerita kita anak-anak. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, baik anak-anak, pelajaran minggu ini selesai. Sampai jumpa di pelajaran yang lainnya. Tapi sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita boleh belajar lagi cerita Alkitab yang sekali lagi boleh menolong kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan kami, Tuhan yang setia pada janjinya, Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam menggenapi rencana-rencananya, dan juga Tuhan yang begitu mengasihi, menyertai kami, memelihara kami, menjaga kami, terutama dari orang-orang yang berniat tidak baik kepada kami. Kalau Paulus ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, Tuhan juga pasti akan menolong kami, anak-anaknya juga. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, berdoa bagi mama papa kami, kiranya terus diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita bersyukur dengarkan firman Tuhan. Paulus memberitakan Injil terus menerus ya Tuhan, terus menerus ya, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, dan dia mati menebus dosa kita dan dia bangkit hari ketiga. Itu harapan kita semuanya ya adik-adik, mendapatkan hidup kekal ya. Kenapa sih Paulus bisa begitu ya? Ya karena dia merasakan kasih karunia Tuhan lebih besar lagi daripada di dunia ini ya. Jadi kita mau nyanyi salib yang hina, dia menderita bagi kita ya. Paulus mengejar untuk bertemu dengan Tuhan dan dia mendapatkan mahkota mulia ya. Kita nyanyi di Bukit Golgata. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besar kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti
kita ulang lagi. Di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota nampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, besar kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkotamu ya. Maka ku tinggikan salib-Nya, maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, akan diganti mahkotamu ya. Adik-adik, sebentar lagi ada doa berkat. Adik-adik semua, mari kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai adik-adik semua. Kiranya kasih Yesus Kristus yang sempurna akan menopang dan memberikan suatu penyertaan. Kiranya kasih Roh Kudus akan senantiasa bersekutu sejak saat ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi. Maka ku tinggikan salib-Nya, biar adik-adik tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan dan dibagikan kepada semua orang ya. Maka ku tinggikan salib-Nya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hidup, kan digantikan maut mulia. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.